Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahil, salam latis. Nah inilah kita telah membicarakan beberapa hal yang lewat yang lalu. Sekarang kita bicarakan Prabowo dan pemerintahannya. Jadi Prabowo harus bekerja keras. Bila dia ingin menguatkan bangsa ini, maka yang harus dia lakukan adalah pertama, penurunan kurs rupiah harus menguat. Karena kurs rupiah itu pun menentukan harga-harga barang di Indonesia itu sangat baik dan juga sangat murah. Itulah yang harus diutamakan oleh Prabowo. Jadi kurs rupiah itu harus lebih diutamakan untuk menurunkan dari harga $1 jadi 15.500 atau lebih. Nah, bisa juga kalau bila itu bisa turun, nah itu akan meringankan kita baik dalam BBM, subsidi BBM, subsidi yang lain-lainnya pun akan murah. Karena itu tadi, karena kebanyakan kita masih dalam melokalisir impor dan juga membuat keberadaan negara itu di masyarakat ada. Jadi kurs rupiah itu harus ditekan seminimal mungkin untuk menguatkan rupiah kita dalam kehidupan sehari-hari bangsa ini. Lalu di sisi lain juga membuat stabilitas ekonomi makin baik. Karena itulah yang paling penting menurut saya. Karena stabilitas ekonomi inilah yang membuat masyarakat nyaman dan tentram. Nah itu juga akan membuat masyarakat bisa bisa relaksasi, bisa jalan-jalan, bisa keluar kota, bisa ada refreshingnya dalam diri mereka dan keluarga mereka karena kemurahan biaya yang terus dilakukan dengan biaya yang murah. Nah di sisi yang lain juga ada hal yang lain, yaitu biaya rumah sakit jadi murah. Karena tadi kurs rupiah turun, membuat ekonomi stabil dan juga membuat segala sesuatu yang masyarakat lakukan menjadi lebih efisien dan murah. Inilah yang telah terjadi. Nah ini harus kita dilakukan oleh pemerintahan Prabowo saat ini. Jadi pemerintahan Prabowo harus menekan kurs rupiah menjadi $1 2.000 atau minimal 5.000. Itulah menurut saya pribadi. Kenapa? Karena kalau kurs rupiah turun, itu akan melokalisasi impor dan juga akan meningkatkan daya saing di masyarakat kita sendiri. Di sisi lain ekonomi jadi stabil dan juga dapat membuat relaksasi masyarakat, refreshing rumah sakit jadi biaya murah. Demikian. Lalu lanjutnya adalah Prabowo harus melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat UMKM menjadi kuat. Nah, jadi bagaimana caranya? Yaitu tadi, pertama, semua hal-hal yang berkaitan dengan yang bisa kita lakukan di Indonesia, beli di Indonesia. Seperti sepatu tentara, baju tentara, dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan di Indonesia langsung. Jadi tidak memakai luar negeri lagi. Karena barang-barang dari Indonesia pun sudah memiliki kualitas yang sangat tinggi. Jadi terbantulah UMKM ini. Nah, makanya dengan demikian pajak harus dituruni karena untuk membiayai UMKM menjadi lebih besar nantinya. Kalau pajak besar, percuma juga hasilnya, jadi kurang memuaskan bagi masyarakat. Nah, lalu selanjutnya adalah bahwa Indonesia ini harus bergerak dalam ekonomi dalam negerinya. Seperti apa? Pangan. Lalu juga memperkuat ketahanan pangan, itu yang utama. Lalu pengaliran air, lalu juga persediaan air, dan lain sebagainya. Nah itulah yang harus diperkuat menurut saya kalau langsung kepada masyarakat bawah ya. Karena mayoritas bangsa ini masih 45% lah masyarakat menengah ke atas, tapi yang banyaknya itu yang ke bawah ini.
itu yang di bawah rata-rata. Inilah yang harus kita bantu. Jadi dengan menguatnya ekonomi Indonesia, dengan kurs rupiah juga turun, dan juga ini tentu akan menguatkan pembangunan bangsa ini, dan juga membeli produk-produk yang bisa dibuat dalam negeri itu diberikan pajak yang murah, sehingga pembelian antar di pasar pun jadi murah, seperti itu. Lalu hal-hal yang paling ringan itu adalah apa? Tukang-tukang palak di pinggir-pinggir jalan itu harus ditutup. Polisi juga mengurangi, kalau bisa tidak ada lagi yang mengambil uang rakyat lah, seperti memungut uang di pinggir jalan, lalu PTSNK segala macam. Jadi kalau memang diperiksa, ya sudah lakukan pemeriksaan itu. Nah kalau salah ya tilang, seperti itu. Jangan ada adu apa namanya tuh, apa, tawar menawar. Nah seperti itu. Lalu nah inilah yang harus kita lakukan secara umum, karena inilah yang harus dilakukan memang, karena yang kena selalu rakyat bawah, seperti itu. Nah jadi kestabilan rupiah itu juga membuat ekonomi jadi stabil. Nah di sisi yang lain juga saya meminta kepada Presiden RI juga, tolonglah jangan ditambah menteri, jangan ditambah departemen, sudah cukup lah. Menteri yang ada ini sudah cukup, jangan membuang budget lagi, membuat departemen baru, budget lagi. Jadi sementara ini menurut saya sudah cukup apa yang ada, dan masukkan menteri-menteri itu yang berdasarkan adanya kualitas dan memahami apa yang akan mereka lakukan, itu yang paling penting. Jadi janganlah menambah departemen-departemen baru, nambah kementerian, ini yang memboroskan. Makanya saya bilang pada video-video saya yang sebelumnya, saya katakan bahwa sudahlah ya apa namanya, jadi menteri-menteri itu harus memiliki kualitas, staf ahlinya memiliki kualitas. Jadi apapun yang mereka lakukan itu berdasarkan memang kebutuhan, berdasarkan memang ada nilai-nilai yang harus mereka ubah. Di situ yang harus kita bicarakan sebenarnya. Jadi janganlah membuat departemen baru, jangan juga membuat penambahan-penambahan baru. Sudah cukup lah menurut saya departemen-departemen yang ada di dalam negara ini. Jadi jangan menambah lagi. Nah, selain itu juga penggunaan uang rupiah itu harus diperkuat. Seperti contoh, jadi ketika pembayaran kepada BUMN perusahaan usaha milik negara itu dengan pakai uang rupiah, tanpa memakai uang dolar lagi. Nanti setelah uang rupiah itu dibayarkan kepada BUMN oleh pemerintah, nanti setelah BUMN tersebut mau ditukar dengan rupiah, dengan dolar, atau dengan apapun. Nah yang paling penting adalah pemerintah mulai menggunakan rupiahnya untuk membayar BUMN. Lalu Pertamina, bila sudah masuk ke dalam negara, kas negara, itu uang dolar langsung ditukar menjadi uang rupiah. Jadi jaminannya, nah kalau ada simpanan-simpanan bank, itu ya pakai dolar, nggak masalah. Tapi kalau untuk hal-hal yang transaksi-transaksi sifatnya khusus, seperti pembayaran gaji dan lain sebagainya, pembelian barang itu harus pakai uang rupiah. Jadi dibiasakan seperti itu juga akan membantu menguatkan mata uang kita, seperti itu. Nah jadi menurut saya bahwa pemerintahan Prabowo pun jangan terlalu asik dengan hal-hal yang bersifat formal, seperti apa acara membuat presiden club, itu nggak usah. Itu hanya membuat presiden-presiden lama itu ingin namanya eksis lagi. Sudah, menurut saya nggak usah, sudah selesai sini. Prabowo bisa memanggil mereka kalau ada keperluan-keperluan lain, seperti undangan, pertemuan mantan presiden, itu bisa dilakukan. Jadi nggak usah formal sifatnya. Jadi bisa di suatu saat bisa mendadak aja. Ini bisa dipanggil, bisa kasih masukan. Jadi nggak usah bikin acara-acara seperti itu. Itu hanya membuang waktu, membuang energi. Nah juga di sisi yang lain, Prabowo bisa membuat bisa membuat hal-hal yang berfaedah melalui kunjung ke rakyat, lalu memperkuat BUMN industri dalam negeri seperti pembuatan pesawat, rudal, kapal laut, kapal selam, dan lain sebagainya. Itu lebih diutamakan menurut saya, karena pertahanan kita ini memang lemah sekali. Jadi itu yang harus diperkuat oleh Prabowo dengan yaitu tadi kurs rupiah diturunkan.
Jadi kurs rupiah turun, maka stabilitas ekonomi akan ada. Dan juga rakyat juga akan bisa liburan, bisa refreshing, karena ada uang di situ. Jadi seperti itu, jadi membuat rakyat sehat, bahagia. Jadi menurut saya pribadi seperti itu. Jadi janganlah membuat hal-hal yang tidak perlu dan tidak membuat romantika itu nggak usah lah menurut saya. Membuat acara-acara pertemuan antar mantan presiden itu nggak usah sudah. Jadi menurut saya apapun yang Prabowo lakukan saat ini, utamakanlah rakyat bawah. Utamakanlah rakyat bawah dengan memperbaiki sistem kurs rupiah Indonesia menjadi 5.000 dolar, 5.000 rupiah per dolar minimalnya, seperti itu. Lalu yang kedua, membuat kestabilan ekonomi. Lalu apa? Perdagangan antar pulau, perdagangan antar wilayah, perdagangan antar pedagang, lalu perdagangan UMKM antar UMKM dan UMKM dengan pemerintah, UMKM dengan swasta, lalu diberikan jalurnya, dan juga menyetop apapun yang namanya pungli. Itu yang harus dilakukan mulai sekarang. Apapun bentuknya, dimanapun keadaan, dimanapun dia berada. Jadi pungli ini harus dihapuskan. Inilah harus kurangi pajak. Itulah menurut saya. Jadi ini bagian dari proses yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Karena apa? Karena kita mengejar waktu itu, jadi kita tidak bisa mengecilkan keberadaan rupiah yang di angka 15.000 bahkan sampai 16.000. Ini sangat-sangat membahayakan sekali menurut saya. Jadi menurut saya lebih bagus tekan kurs rupiahnya menjadi 5.000 per dolar, lalu juga itu akan meringankan rakyat hingga bisa impor barang itu dikurangi sedemikian banyaknya. Kalau bisa sudah bahan pangan diperkuat, seperti beras, pupuk dan lain sebagainya itu diperkuat lah, hingga petani dapat untung dan juga pembeli dapat untung dan masyarakat pada umumnya dapat makanan beras yang baik. Jadi menurut saya pribadi, Prabowo jangan buang waktu hanya untuk hal-hal yang bersifat formal dan tidak penting. Itulah menurut saya pribadi. Jadi janganlah, sudahlah, perkuatlah apa yang dilakukan dalam negeri, diperkuatlah dan dilakukanlah dari dalam negeri mulai sekarang. Jadi Prabowo bekerjalah dengan kekuatan yang ada, dengan pemusatan dalam negeri seperti pangan, kurs rupiah diturunkan, lalu juga pungli-pungli dihapuskan, pajak diturunkan, dan lain sebagainya. Jadi apapun yang bisa dibuat di dalam negeri mulai sekarang harus diaktifkan dan dibantu oleh pemerintah, seperti itu. Jadi demikian menurut saya pribadi, bahwa apapun, jadi kalau penanaman modal itu ya sudah dengan konsekuensi siapa, kita harus duduk di dalam posisi-posisi yang sangat penting seperti CEO, direktur utama. Itu harus orang-orang Indonesia. Bila ada penanaman modal asing yang akan menanamkan investasinya di Indonesia, jadi orang-orang Indonesia di dalamnya. Ini harus diperkuat, dan ini harus kuat dan berani untuk mengatakan itu. Jadi demikianlah teman-teman semua. Jadi Prabowo jangan buang waktu lagi hanya untuk membuat acara-acara reuni, membuat acara-acara formal. Sudahlah, itu masa lalu. Nah, saat ini mari kita membuat hal-hal yang positif, yaitu memperkuat daya kurs rupiah, mempertahankan stabilitas ekonomi, juga mengurangi pajak, dan serta bersama kita harus membuat membuat rakyat memiliki UMKM yang kuat. Ini demikianlah menurut saya pribadi. Ini terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga atas like, share, dan komennya, subscribe-nya. Terima kasih saya ucapkan atas penontonnya, dan terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam gratis. Ciao.